Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan saja semoga semuanya sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, berkah dan barokah, serta usahanya, usaha apapun ya, di tempat kalian. Semoga saja ramai pembeli guys. Ataupun mungkin usaha lainnya ya, mudah-mudahan juga diberikan lancaran tentunya guys. Oke, kali ini saya mau sedikit sharing ya, ataupun berbagi pengalaman saja, apa ataupun jam-jam berapakah yang biasanya rame atau banyak dikunjungi toko kita oleh pembeli guys. Jadi menurut pengalaman di toko saya ya, untuk jam-jam yang rame buat pembeli itu biasanya ada dibagi-bagi guys, jadi enggak dari pagi sampai dengan sore itu selalu rame terus itu enggak guys, tetapi ada semacam kayak rezeki guys, jadi sudah dibagi ya sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kayak dibagi guys. Jadi kadang hari ini ramenya jam sekian, terus besoknya jam sekian, jadi enggak sama ya. Tetapi dari selama berjualan ya, misalkan 1 bulan itu bisa di semacam kayak diperkirakan ya, jadi semacam kayak diperkirakan itu ada waktu-waktu yang biasanya rame pembeli guys. Jadi rata-rata lah istilahnya, di rata-rata itu biasanya jam sekian ya. Jadi jam berapakah waktu yang rame pembeli di toko sembako biasanya ya? Untuk waktu yang rame pembeli di toko sembako, kalau di pagi hari itu biasanya antara jam 7 sampai jam 10 pagi guys. Jadi kenapa bisa rame untuk jam-jam segini? Karena biasanya jam-jam segini itu eh, ibu-ibu itu biasanya pada mencari buat kebutuhan, buat memasak guys. Jadi misalkan minyaknya habis, itu langsung lari ke toko mencari minyak, terus kayak gulanya habis, ataupun misalkan kayak lainnya ya, kebutuhan lainnya ada yang habis, biasanya jam-jam segitu pada mencari di toko kita guys. Jadi kalau di pagi hari itu sekitar jam segitu guys, jam 7 sampai jam 10 pagi. Tetapi ini tidak apa ya, selalu jam segitu pasti ada rame gitu enggak, tetapi dalam 30 hari itu bisa di rata-rata itu kurang lebihnya jam segitu guys. Jadi misalkan kayak jam 10 sampai jam 12 itu biasanya agak sepi, biasanya orang-orang jalan ya, orang lewat itu biasanya beli rokok, beli ini, itu jam-jam segitu guys. Tapi kadang orang jalan juga jam, atau orang yang lalu lalang ya, jam 7 sampai jam 10 juga kadang-kadang juga ada. Tapi ini di prosentase itu kurang lebihnya itu jam pagi itu untuk lingkungan ya, kayak ibu-ibu tadi buat memasak guys. Jadi itu kalau di pagi hari. Kalau di siang hari itu biasanya antara jam 12 sampai jam 1 siang guys. Itu biasanya ramenya karena biasanya orang jalan guys. Orang apa yang lalu lalang ya, biasanya jam-jam segitu itu biasanya jam-jam istirahat. Dia bekerja, dia beristirahat, kemudian dia membeli rokok, membeli minuman, membeli apa gitu. Jam-jam istirahat guys. Biasanya kalau jam-jam istirahat itu banyak lalu lalang orang ya, yang mampir ke toko kita untuk membeli sesuatu, baik itu kayak jajan ataupun mungkin minuman, ataupun mungkin kebutuhan lainnya guys. Jadi di antara jam-jam siang itu jam 12 sampai dengan jam 1. Kalau untuk di sore hari biasanya jam-jam yang ramai itu antara jam 4 guys. Jam 4 itu sesudah asar ya, jam 4 sampai dengan maghrib, itu jam 4 sampai dengan jam 6-an guys, 6 sore ya, ataupun akan maghrib itu biasanya juga ramai guys di jam-jam segitu. Tetapi ini enggak buat patokan tiap hari ramai, enggak begitu guys. Tapi ini 30 hari itu diambil rata-rata itu kira-kira jam berapa yang itu jam segitu guys di tempat saya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saja guys. Jadi misalkan di tempat kalian itu berbeda, itu jangan dipermasalahkan, karena
kadang-kadang itu beda-beda guys. Kalau misalkan di tempat kalian itu jam segitu sepi, terus jam lainnya yang ramai, silahkan saja ditulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi pengalaman guys. Mudah-mudahan saja nantinya menjalin hubungan persahabatan, silaturahmi guys. Di tempat kalian juga nantinya tokonya semakin berkembang dan juga semakin maju tentunya guys, toko kalian. Terus biasanya kalau di malam hari itu ya, di malam hari itu biasanya sesudah maghrib guys, itu kurang lebih ya jam itu 18.30 sampai dengan biasanya jam 8 malam ataupun jam 20.00 guys. Jadi itu berdasarkan pengalaman saja. Jadi misalkan ada perbedaan nggak usah jadikan permasalahan ya. Jadi kadang-kadang beda-beda juga sih guys. Tapi itu berdasarkan pengalaman saja. Misalkan di tempat kalian itu mungkin jam 8 lebih malam misalkan ramai, berarti itu mungkin rezeki toko kalian itu di malam hari. Misalkan juga ada juga rezeki di pagi hari, mungkin malah jam 6 pagi malah ramai itu di toko saya, berarti itu rezekinya pagi. Jadi setiap harinya itu ya pengalaman di toko saya itu rezekinya itu berbeda-beda guys. Kadang rezekinya di pagi hari, kadang rezekinya di sore hari, kadang itu di malam hari. Jadi berbeda-beda ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengasihkan rezeki yang berbeda-beda jamnya. Antara hari kemarin dan hari ini juga berbeda ya untuk pemasukannya ataupun omsetnya. Kadang rame, kadang sepi, kadang biasa, kadang sedang gitu guys. Jadi ini bukan menjadi suatu patokan guys, tetapi paling enggak harus bisa memprediksi guys gitu. Terus untuk hari-hari yang biasanya lainnya itu selain di hari-hari itu ya guys, biasanya juga toko sembako ramai itu biasanya di kayak pertengahan hari guys, misalkan hari Rabu, Kamis itu biasanya juga ramai. Dan juga biasanya pas weekend guys, misalkan Sabtu Minggu biasanya juga ramai. Pas hari Minggu itu biasanya juga ramai karena orang-orang itu biasanya pada di rumah ataupun ada yang jalan-jalan mampir ke toko kita beli sesuatu, sehingga biasanya menambah menjadi ramai toko kita gitu guys. Jadi mungkin berbeda-beda ya. Jadi mungkin ada yang ramainya di pagi hari, ada yang di sore hari, mungkin ada yang habis maghrib itu ramai sampai dengan jam 9 malam gitu guys. Jadi ini buat pemula mungkin yang baru belajar ya, ingin membuka toko sembako, mungkin ini bisa menjadikan istilahnya referensi ya, pembelajaran sebelum membuka toko sembako. Jadi kalian itu sudah sedikit memahami gitu guys, sedikit sudah paham gitu jam-jam berapa yang biasanya rame. Kalau misalkan jam-jam segitu tuh baiknya itu toko buka ya, jangan tutup. Dan juga nantinya bisa menjadi menambah ya omset di toko kalian menjadi lebih banyak tentunya guys. Oh ya, saya tambahkan sedikit ya, untuk usaha toko sembako itu ya yang terpenting kalian itu jangan mudah menyerah, jangan mudah mengeluh, apalagi mengeluh istilahnya persaingan semakin banyak, kompetitor semakin banyak, terus kita akhirnya down, itu nggak usah seperti itu. Anggap saja seperti ini guys, kita itu lagi di lautan ya. Jadi di lautan ini itu banyak sekali ikannya. Jadi kita harus memahami dan juga mengerti ya. Jadi di lautan itu ada ikan yang gede, ada ikan yang sedang, dan juga ada ikan yang kecil. Anggap saja kita itu ikan yang kecil guys. Jadi kita itu harus sadar juga, mengerti juga bahwa rezeki itu pasti sudah ada yang ngatur. Jadi misalkan toko kita kecil, kita itu mengambil serpihan-serpihan saja dari toko yang gede-gede guys. Jadi kita mengambil istilahnya lebihannya ya, lebihannya baru belanja ke toko kita guys. Jadi kita harus paham itu ya guys. Jadi misalkan di kota kita itu sudah ada supermarket, terus kayak ada warung-warung retail ya, Alfamart, Indomart, itu kan sudah besar-besar, sudah nasional, sudah gede-gede. Sedangkan toko kita itu toko biasa, pasti pengaruh guys, pengaruhnya gede dan juga besar ya. Tapi paling enggak kita itu menyadari bahwa kita itu, toko kita itu pasti akan kalah ya dari mereka, karena kita ibaratnya toko
apa ya namanya lokal lah, istilahnya toko lokal itu pasti kalah dengan yang tingkat nasional. Kepercayaan dari masyarakat juga pasti dia lebih lebih percaya dengan yang nasional. Makanya kita sebagai toko lokal ya, kita harus tetap semangat, tetap bekerja keras dan juga tetap buka, jangan ditutup ya toko kalian. Yang penting kalian juga bisa bagaimana caranya bisa mengembangkan toko kalian menjadi lebih lebih gede lagi, lebih besar lagi, bisa membantu untuk saudara-saudara kita, lingkungan-lingkungan kita, sehingga mereka terbantu, nggak usah jauh-jauh beli ke sana kemari, cukup dibeli di tempat lokal ya guys, seperti ini guys. Jadi itu. Jadi yang terpenting kita itu untuk toko lokal ya, itu harus tetap semangat, tetap bekerja keras, jangan mudah menyerah, dan juga kita harus selalu apa ya istilahnya memantau guys, memantau toko kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu harusnya meningkat guys. Kalau enggak ya paling enggak itu kita harus bisa mempertahankan usaha ataupun toko kita itu enggak bangkrut guys. Paling enggak bisa untuk menghidupi, mencukupi kebutuhan keluarga, ekonomi, rumah tangga kita tentunya. Kalau bisa kita ada karyawan sehingga nantinya bisa sedikit berbagi dengan karyawan tadi ya, ibaratnya rezeki toko kita bagikan ke orang lain gitu guys. Jadi mungkin seperti itu dulu video dari saya, mudah-mudahan saja video ini bisa ya menambah ya ataupun sharing ke kalian semuanya. Intinya itu usaha kita itu jangan pernah menyerah dan juga jangan pernah putus asa guys. Pasti rezeki itu sudah ada yang mengatur, kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat tentunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.